Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan evaluasi pada sistem informasi berbasis website Amazon. Kami akan memperkenalkan diri, nama, dan NIM kami masing-masing. Dimulai dari teman saya. Nama saya Zoe Prima Kristanto Sembiring Depari dengan NIM 2411211344. Nama saya Andrian Raja Bubu dengan NIM 241121573. Nama saya Samuel Pedro dengan NIM 241121126. Nama saya Muhammad Korea Al-Fatah dengan NIM 241120401. Nama saya Rahman Syahputra dengan NIM 241120319. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi Amazon mengetahui perilaku konsumen dalam memilih produk unggul. 1. Data pelanggan, menganalisis aktivasi browsing, pembelian, dan ulasan untuk memahami preferensi konsumen. 2. Rekomendasi produk, menggunakan algoritma canggih untuk memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian. 3. Rating dan ulasan, umpan balik dari konsumen digunakan untuk menyesuaikan rekomendasi dan pendapatan produk. 4. CEO dan kata kunci, memanfaatkan strategi CEO untuk menentukan produk populer berdasarkan pencarian konsumen. 5. Pengalaman pengguna, investasi dalam teknologi seperti one click ordering dan layanan pengiriman cepat untuk meningkatkan pengalaman belanja. Bagaimana integrasi komputasi awan dalam kemudahan akses aplikasi e-commerce yang dipilih di berbagai perangkat tanpa batasan infrastruktur? 1. Skalabilitas, kapasitas server yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan terutama saat puncak belanja. Yang kedua, keamanan data, penyimpanan data aman dengan enkripsi dan perlindungan terhadap serangan cyber. Yang ketiga, akses multi-platform, fasilitasi akses di berbagai perangkat dan sinkronisasi data otomatis. Yang keempat, inovasi cepat, pengembangan fitur baru menggunakan layanan AWS seperti AWS Lambda dan Amazon Fitur. Yang kelima, ketersediaan global, layanan cepat dan andal di berbagai negara berkat jaringan data center global AWS. Yang keenam, pemulihan bencana, solusi pemulihan cepat untuk menjaga ketersediaan aplikasi. AWS memungkinkan aplikasi e-commerce Amazon tetap andal, aman, dan efisien di berbagai perangkat dan kondisi. Bagaimana pemanfaatan IoT untuk fungsi website Amazon? Yang pertama yaitu belanja yang dipersonalisasi. Perangkat IoT seperti Amazon, Echo, dan Alexa digunakan untuk memberikan pengalaman belanja yang dipersonalisasi melalui perintah suara. Yang kedua, manajemen inventaris. Sensor IoT di pusat distribusi memantau stok barang secara real time dan mengatur ulang stok secara otomatis. Yang ketiga yaitu pelacakan pengiriman. Paket dilengkapi dengan sensor untuk pelacakan lokasi real time dan pemberitahuan status pengiriman. Yang keempat yaitu gudang cerdas. Robot berteknologi IoT mengangkut dan menyusun barang dengan efisien, meningkatkan produktivitas. Yang kelima yaitu pemeliharaan prediktif. Sensor IoT memantau kondisi mesin untuk pemeliharaan sebelum kerusakan terjadi. Yang keenam yaitu pengalaman interaktif. Perangkat IoT menghubungkan produk fisik dengan aplikasi Amazon untuk informasi lebih lanjut. Yang ketujuh yaitu analisis data. IoT mengumpulkan data untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi bisnis. Yang terakhir yaitu pengembangan produk baru. Data IoT digunakan untuk merancang produk baru sesuai kebutuhan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi fitur utama dari perspektif e-commerce yang dipilih. 1. Rekomendasi yang dipersonalisasi. Menggunakan AI untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Sangat efektif namun bisa terasa invasif. 2. Pencarian visual. Cari produk dengan mengunggah gambar, memudahkan pengguna tetapi akurasi perlu ditingkatkan. 3. Ulasan dan penilaian. Pengguna memberikan ulasan dan rating, membantu membangun kepercayaan namun rentan terhadap ulasan palsu. 4. One click ordering. Pembelian dengan satu klik, meningkatkan kenyamanan tetapi bisa menyebabkan pembelian impulsif. 5. Amazon Fresh. Pesan bahan makanan segar, nyaman bagi pengguna sibuk tetapi belum tersedia di semua lokasi. 6. Pengelolaan daftar keinginan. Buat dan kelola daftar keinginan, membantu perencanaan pembelian tetapi bisa menjadi tidak relevan jika produk tidak tersedia lagi. Bagaimana rekomendasi layanan pelanggan di luar dari yang sudah tersedia di aplikasi? Yang pertama, pengiriman internasional gratis.
Pengiriman internet gratis untuk produk tertentu menarik lebih banyak pelanggan internasional. 2. Amazon Global Store. Perluasan produk internasional dan transportasi biaya total dalam mata uang lokal. 3. Layanan dalam bantuan lokal. Dukungan lokal untuk pengiriman, pengembalian, dan dukungan teknis meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Pengiriman ekspres internasional. Pengiriman cepat untuk produk penting dengan harga kompetitif. 5. Pengiriman ke rumah. Layanan untuk produk besar atau berat meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang keenam, pengiriman ke kantor. Layanan untuk pelanggan bisnis memudahkan penerimaan barang di tempat kerja. Yang ketujuh, pengiriman ke pintu gerbang. Layanan untuk apartemen atau perumahan besar menghindari menunggu di depan pintu rumah. Yang kedelapan dan terakhir, pengiriman ke pusat penitipan barang. Layanan untuk menyimpan barang dengan aman sebelum diambil. Bagaimana evaluasi penerapan AI untuk fitur dalam aplikasi e-commerce yang dipilih dan diidentifikasi, proses otomatisasi apa saja yang ada dalam aplikasi e-commerce yang dipilih. Dimulai dari penerapan AI. 1. Rekomendasi produk. AI memberi rekomendasi produk berdasarkan sejarah belanja. 2. Chatbots dan asisten virtual. AI menjawab pertanyaan dan dukungan pelanggan instan. 3. Pengenalan wajah. Akses akun dengan foto wajah. 4. Pengolahan inventaris. AI memantau inventaris dan mengotomatisasi pengiriman ulang. 5. Pencegahan kriminalitas. AI mendeteksi dan mencegah penipuan. Dan sekarang dalam proses otomatisasi. Yang pertama, pengolahan pesanan. Otomatisasi penerimaan pesanan dan verifikasi pembayaran. Yang kedua, pengolahan inventaris. Sistem otomatis mengolah inventaris dan pelacakan. Ketiga, pemasaran otomatis. Otomatis kampanye pemasaran. Keempat, pengolahan pelanggan. Manajemen dan analisis data pelanggan otomatis. Dan kelima, pengolahan keuangan. Otomatis transaksi dan pembayaran. Analisis SWOT dari aplikasi e-commerce atau gunakan matriks SWOT. Dimulai dari strength atau kekuatan. Yang pertama, brand recognition, merek global yang kuat. Yang kedua, diversifikasi produk, berbagai produk dan layanan atau AWS dan Prime. Yang ketiga, teknologi canggih, AI dan machine learning untuk rekomendasi produk. Yang keempat, jaringan pengiriman atau pengiriman cepat dan efisien. Selanjutnya, weaknesses atau kekurangan. Yang pertama, biaya pengiriman, beban untuk pesanan kecil. Yang kedua, kontroversi kerja, yaitu kritik terkait kondisi kerja di gudang. Ketiga, dependensi pada AWS atau bergantung pada pendapatan AWS. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pasar internasional atau ekspansi layanan dan produk lokal. 2. Inovasi produk, produk baru berdasarkan data pelanggan. Yang ketiga, layanan pelanggan, yaitu peningkatan melalui AI dan Alexa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan sengit, kompetisi dengan Alibaba dan eBay. Yang kedua, regulasi pemerintah, yaitu dampak perubahan regulasi. Yang ketiga, yaitu krisis ekonomi atau pengaruh kondisi ekonomi terhadap penjualan. Bagaimana rekomendasi perbaikan atau inovasi untuk kekurangan aplikasi? Dimulai dari biaya pengiriman, yaitu perbaikan. Yang pertama, pengiriman gratis untuk pembelian minimum. Yang kedua, berlangganan pengiriman murah. Selanjutnya yaitu inovasi. Yang pertama, pengiriman kelompok. Yang kedua, pengiriman ramah lingkungan. Selanjutnya, kondisi kerja di gudang. Dimulai dari perbaikan. Yang pertama, kesejahteraan karyawan. Yang kedua, transparansi laporan. Dan selanjutnya, inovasi. Yang pertama yaitu robot kolaboratif. Yang kedua, program pengembangan karyawan. Selanjutnya, ketergantungan pada AWS yang dimulai dari perbaikan. Yang pertama yaitu diversifikasi layanan cloud. Selanjutnya, inovasi. Yang pertama, cloud computing. Yang kedua, AI powered code optimization. Selanjutnya, penipuan dan keamanan. Dimulai dari perbaikan. Yang pertama, penguatan keamanan dan inovasi, yaitu biometric authentication. Yang kedua, blockchain for transaction.
Dengan perbaikan dan inovasi ini, Amazon dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Horas.